sini kita akan menggunakan sebuah teknik substitusi dengan soal yaitu integral E pangkat cos kuadrat X dikali sin 2X dx. Maka pertama yang akan kita lakukan adalah di sini kita menemukan ada yang namanya sin 2X. Nah, kita menggunakan identitas. Jadi identitas dari sin 2X itu adalah 2 sin X kali cos X. Nah, kita masukkan ke dalam integral yang tadi, berarti integral E pangkat cos kuadrat X, berarti ini dikali 2 sin X kali cos X dx. Nah, itu sama aja dengan kayak integral dari E pangkat cos kuadrat X dikali sin 2X dikali dx. Lalu kita akan bentukkan yang namanya U, di mana U ini yaitu adalah cos kuadrat X, yang dimana ini merupakan perpangkatan dari E, sehingga kita boleh dapatkan maka DU-nya itu adalah 2 kali cos X kali min sin X dx. Mungkin kita bertanya kenapa bisa DU-nya seperti ini, karena cos kuadrat X 2-nya ini diturunkan dulu, berarti 2 kali cos, ini 2 dikurang 1 jadinya cos X, terus turunan dari cos X itu sendiri yaitu min sin X. Makanya didapatkan DU-nya itu sama dengan 2 kali cos X kali min sin X dx. Atau kalau misalnya lebih diperpadat gitu ya, lebih ya diperpadat jadinya min 2 cos X sin X dx. Tapi di pernyataan ini kan cuma ada 2 sin X kali cos X dx, gak ada minnya. Tinggal kita pindahin, jadinya min DU itu sama dengan 2 sin X kali cos X dx. Berarti kita tinggal masukin lagi integral dari E pangkat cos kuadrat X kali 2 sin X, ini kita ubah ya, 2 sin X cos X kali dx ini sama dengan min dari integral dari E pangkat U, karena cos kuadrat X ini kan tadi kita andaikan yaitu adalah si U dikali dx. Maaf saya ralat bahwa ini itu dikali dengan DU. Nah, ada di rumus integral yang menyatakan seperti integral dari E pangkat U kali DU itu sama dengan E pangkat U ditambah C. Maka kita lakukan juga seperti rumus tersebut, bahwa integral dari EU kali DU itu adalah karena ada di sini ada min, maka kita masukkan min EU tambah dengan C. Berarti min E pangkat U-nya tadi kita keluarin atau kita masukin yang aslinya, di mana cos kuadrat X ditambah C. Inilah hasil dari integral dari E pangkat cos kuadrat X kali sin 2X kali dx. Kali ini kita akan mengerjakan suatu integral dengan teknik parsial, di mana di soal terdapat integral 8 tambah T tambah 6T kuadrat dikurang 12T pangkat 3 per 3T kuadrat tambah 4 dikali T kuadrat ditambah 7 dt. Nah, di sini kita akan menggunakan dengan teknik parsial. Jadi cara pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menyederhanakan hasil pemfaktoran dari integral tersebut. Jadi ini bagian yang ini kita akan bagi menjadi 2 bagian. Jadi di sini itu ada terdapat ada 2 pemfaktoran di bagian penyebutnya, yaitu 3T kuadrat tambah 4 sama T kuadrat tambah 7. Karena di sini adalah penyebut yang memiliki 2 faktor yang berkuadrat. Maka untuk di bagian pembilangnya kita harus memiliki yang harus linear. Dimana kalau kita ingin memecahkan secara parsial, maka ada nanti rumusnya AT ditambah B per salah satu perkalian faktor dari si penyebutnya ini. Kita ambil T, 3T kuadrat ditambah 4, nanti dia ditambah CT ditambah D per T kuadrat ditambah 7. Jadi kayak kita ambil bagian dari pembilangnya ini itu adalah linear. Setelah kita sederhanakan menjadi AT tambah B per 3T kuadrat tambah 4 ditambah CT tambah D per T kuadrat tambah 7, maka dari sini kita akan bergerak untuk menyamakan pembilangnya. Dimana nanti kita akan dapat 8 tambah T tambah 6T kuadrat ditambah 12T pangkat 3 sama dengan nanti ini AT tambah B dikali dengan T kuadrat ditambah 7 ditambah CT tambah D dikali 3T kuadrat ditambah 4. Setelah itu kita akan memproses bagian dari ini. Jadi nanti di sini AT tambah B kali T kuadrat ditambah 7, nanti kalau misalnya kita jabarkan atau kita proses, maka hasilnya akan AT pangkat 3 ditambah BT kuadrat ditambah 7AT ditambah 7B. Selanjutnya juga sama seperti CT tambah D dikali dengan 3T kuadrat ditambah 4. Hasil yang akan didapatkan dari penjabarannya itu adalah 3C
3ct pangkat 3 ditambah 3dt kuadrat ditambah 4ct ditambah 4d. Dari sini kita akan bergerak dengan menyamakan setiap koefisien yang sama ataupun konstanta yang sama. Seperti untuk koefisien T pangkat 3 itu ada A tambah 3, ini T pangkat 3 di sini. Seterusnya akan dilanjutkan juga untuk T pangkat 2 itu adalah B ditambah 3D, itu T pangkat 2. Ditambah 7A ditambah 4C itu untuk koefisien T, dan juga ditambah 7B ditambah 4D. Inilah untuk penjabaran atau penyamaan dari koefisien ataupun maupun konstantanya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ini yang udah kita samakan koefisiennya, baru kita masukkan ke dalam sini kayak kita samain gitu loh. Jadi kayak A tambah 3 untuk koefisien 3 itu nanti hasilnya adalah min 12. Ini untuk koefisien T pangkat 3. Terus untuk B tambah 3D itu nanti hasilnya adalah positif 6. Ini untuk koefisien T pangkat 2. Dan 7A ditambah 4C itu nanti hasilnya adalah 1. Ini untuk koefisien T. Dan nanti untuk 7B tambah 4D ini nanti hasilnya adalah 8 yang merupakan konstanta. Inilah yang akan kita proses. Dimana di sini kita andaikan ini 1, 2, 3, 4 atau kayak persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4. Pertama kita akan memproses persamaan 1 dan juga persamaan dengan 3 karena dia memiliki ada A dan juga C. Karena mereka memiliki konstanta yang sama, maka bisa kita proses A tambah 3C sama dengan min 12 dengan 7A tambah 4C sama dengan 1. Kalau kita misalnya mau habisin si A, berarti ini kita kali 7, ini kita kali 1. Dimana nanti 7A tambah 21C sama dengan min 84, 7A tambah 4C sama dengan 1. Kalau kita kurang, berarti hasilnya akan mendapat min 17C sama dengan min 85. Berarti C-nya adalah 5. Karena C-nya kita dapat 5, berarti kalau misalnya kita tambahkan A tambah 3 kali 5 sama dengan min 12, berarti A-nya itu adalah, maaf, di bagian C ini hasilnya adalah min 5 karena min 85 dibagi 17 adalah min 5. Makanya kalau kita proses ke bagian yang persamaan yang pertama ini, maka hasil yang akan didapat adalah A-nya itu adalah sama dengan 3. Begitu pula untuk kita mencari D dengan B-nya, di mana untuk itu kita akan menggunakan persamaan 2 dan 4, di mana B tambah 3D sama dengan 6, 7B tambah 4D sama dengan 8. Ini untuk menghabiskan, pertama saya akan menghabiskan bagian B-nya, maka saya akan kali 7 dan juga kali 1. Di mana nanti hasilnya itu, D itu kita akan dapatkan yaitu 2, dan kita akan masukkan hasil D ini ke persamaan yang kedua, sehingga didapatkan hasilnya adalah B-nya sama dengan 0. Maka itu dapat disimpulkan untuk penjabaran dari atau pemfaktoran dari 8 ditambah T ditambah 6T kuadrat dikurang 12T pangkat 3 per 3T kuadrat tambah 4 dikali T kuadrat ditambah 7 ialah sama dengan, tadi dengan rumus AT tambah B sama dengan AT tambah B per 3T kuadrat tambah 4 tambah CT tambah D per T kuadrat tambah 7, maka bisa kita dapatkan hasilnya untuk A-nya tadi kan 3, berarti 3T ditambah B-nya kan 0, berarti 3T per 3T kuadrat ditambah 4 ditambah CT. C-nya kan min 5. Min 5T ditambah D-nya ialah 2 per T kuadrat ditambah 7. Berarti bisa dibilang ini adalah 3T per 3T kuadrat ditambah 4 dikurang 5T tambah 2 per T kuadrat ditambah 7. Inilah untuk pemfaktoran dari 8 tambah T tambah 6T kuadrat kurang 12T pangkat 3 per 3T kuadrat tambah 4 dikali T kuadrat ditambah 7. Maka bisa kita dapatkan dari integral dari 8 tambah T tambah 6T kuadrat kurang 12T pangkat 3 per 3T kuadrat tambah 4 dikali T kuadrat tambah 7DT ini kita faktorkan menjadi integral 3T per 3T kuadrat ditambah 4DT dikurang integral 5T kurang 2 per T kuadrat ditambah 7 DT. Dari sini kita dapat menyelesaikan satu per satu. Jadi yang pertama itu kita akan menyelesaikan dari integral dari 3T per 3T kuadrat ditambah 4 DT. Jadi ini sebenarnya sama aja sama dengan integral dari 1 per 3T kuadrat ditambah 4 3T DT. Jadi yang pertama kita dapat menentukan U-nya. U-nya itu sama dengan 3T kuadrat ditambah 4, maka DU-nya itu akan didapati yaitu 6T DT. Nah, tapi di pernyataan ini itu dia itu adanya 3DT, makanya kita dapat samakan seperti yang pada 3DT ini, maka dia akan dibagi menjadi setengah. Maka jadinya setengah DU itu sama dengan 3T DT.
maaf sebelumnya, bahwa ini itu dikali setengah. Kalaupun dibagi 2, bisa aja nanti tetap jadi setengah. Jadi maaf ralat, ini bahwa ini itu sebenarnya dikali setengah. Lalu kita masukkan ke dalam pernyataan atau yang suku yang pertama ini, dimana integral dari 3T itu kan kita tetap masukin, dimana dia jadi setengah DU, karena 3T itu sama dengan setengah DU, per 3T kuadrat tambah 4 itu akan sama dengan U. Berarti ini sama dengan setengah dikali integral DU per U. Dalam sebuah rumus dasar integral, bahwa integral dari du per u itu sama dengan ln mutlak u ditambah c. Maka bisa kita masukkan bahwa ini sama dengan setengah dari ln mutlak u ditambah c. Makanya sama dengan setengah kali ln u-nya tadi kan 3t kuadrat ditambah 4 ditambah c. Inilah untuk yang suku pertamanya. Lalu kita akan memproses dari min integral dari 5t kurang 2 per t kuadrat tambah 7 dt untuk memproses suku keduanya. Maka kita dapat bahwa kita memproses integral dari 5t dikurang 2 t kuadrat ditambah 7 dt. Untuk mempermudah proses perhitungannya, maka dari integral ini kita bisa jabarkan kembali menjadi 5 dikali integral dari t per t kuadrat ditambah 7 dt dikurang integral di sini dikurang 2 kali integral 1 per t kuadrat ditambah 7 dt. Maka yang kita harus selesaikan pertama-tama dulu dari 5 kali integral t per t kuadrat ditambah 7. Jadi pertama itu adalah 5 dikali integral t per t kuadrat ditambah 7. Pertama di sini kita akan menentukan u-nya itu adalah t kuadrat ditambah 7. Itu sama dimana nanti du-nya adalah sama dengan 2t dt. Karena di suku pertama ini cuma pernyataannya itu adalah t dt, maka bisa kita bagi ini menjadi 2. Di mana dia akan menjadi setengah du sama dengan t dt. Lalu kita masukkan kembali, di mana nanti ini 5 dikali integral t dt-nya itu kan bisa kita buat setengah du per u. Di mana dia akan menjadi 5 per 2 kali du per u. Maaf, du per u. Dimana sama kayak tadi rumusnya itu du per u itu nanti sama dengan ln u tambah c. Maka dapat dibuat 5 per 2 dikali ln u-nya kan t kuadrat ditambah 7 ditambah c. Untuk suku pertamanya tadi kita udah ketemu, sekarang kita akan menemukan dari suku keduanya. Dimana kita akan menemukan dari min 2 kali integral 1 per t kuadrat ditambah 7 dt. Jadi di dalam rumus dasar integral itu ada rumus yang menyatakan bahwa integral dari 1 per t kuadrat ditambah a kuadrat dt itu sama dengan 1 per a arsitan kali mutlak t per a tambah c. Maka ini yang akan berkaitan dan kita akan memakai rumus ini untuk menyelesaikan dari min 2 integral 1 per t kuadrat tambah 7 dt. Nah, di sini dapat ditentukan bahwa A-nya itu sama dengan akar 7. Kenapa? Di sini kan ada A kuadrat itu sama dengan 7. Berarti di sini kan ada A kuadratnya. A kuadrat itu kan sama dengan 7. Berarti A itu sama dengan akar 7. Maka dapat kita masukkan kembali ke dalam rumus ini, ke dalam rumus integral ini bahwa min 2 akar dari 1 per T kuadrat tambah 7 dt ini tuh sama dengan 1 per akar 7 arsitan mutlak dari T per A. Berarti T per akar 7 ditambah C. Karena ini ada min 2 di depan min 2 kali integralnya, maka ini menjadi min 2 per akar 7 arsitan mutlak dari T per akar 7 ditambah C. Untuk hasil dari integral 5T kurang 2 per T kuadrat tambah 7 dt itu dapat kita tulis yaitu 5 per 2 kali ln mutlak dari T kuadrat ditambah 7 ditambah C dikurang dengan min 2 per akar 7 arsitan mutlak dari T per akar 7 ditambah C. Atau kayak bisa dibuat 5 per 2 ln mutlak dari T kuadrat ditambah 7 dikurang 2 per akar 7 arsitan mutlak dari T akar 7 tambah C. Dimana untuk hasil dari integral ini kita dapatkan yaitu setengah ln mutlak dari 3T kuadrat ditambah 4 dikurang dengan 5 per 2 ln mutlak dari T kuadrat ditambah 7 ditambah
2 per akar 7 RC tan mutlak dari T per akar 7 ditambah C. Inilah untuk hasil dari integral dari 8 tambah T tambah 6T kuadrat kurang 12T pangkat 3 per 3T kuadrat tambah 4 kali T kuadrat ditambah 7.